khotbah kita diikuti oleh 10 peserta yang mendaftar dalam perlombaan khotbah. Hasil dari briefing kami kemarin yaitu tema khotbah diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 26 dengan tema damai sejahtera Kristus di tengah keluarga. Jadi diambil sama semua. Kemudian diberikan waktu kepada peserta masing-masing itu maksimal 10 menit. Karena pertimbangan kita waktu yang diberikan untuk kita di sini, apalagi ini hari Jumat, jadi agak pendek waktunya. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Kemudian kami serahkan ke Dewan Juri, mungkin ada beberapa teknis yang akan disampaikan kepada peserta. Untuk peserta kita absen sebentar. Nomor undian 1 Murad sudah hadir? Belum ya? Nomor undian 2 Laurentius Poirier sudah hadir. Nomor undian 3 Ardiansa sudah hadir. Undian 4 Pandu Agustinus sudah hadir. Undian 5 Antonius Dendi sudah hadir. Undian 6 Aidi Tinggi sudah hadir juga. Undian 7 Danuri sudah ada. Undian 8 Akyul sudah ada. Undian 9 Tirdus Awen hadir. Undian 10 Akis Rusomo. Sudah siap semuanya pesertanya ya. Hanya satu saja, kalau memang beliau tidak hadir di waktu yang sudah kita tentukan nanti, jadi akan dilanjutkan dengan peserta lain. Demikian Dewan Juri, apakah ada teknis yang akan disampaikan untuk perlombaan? Kami silakan. Baik, terima kasih untuk panitia. Bapak-bapak yang terkasih, sekian kalinya kami diminta untuk menjadi juri. Jadi ini yang keempat ya, saya menjadi juri. Juri yang pertama online waktu itu, jadi dibatalkan oleh panitia karena tidak bisa dinilai, karena banyak yang dikirim hasil videonya itu tidak bisa terkirim, jadi dibatalkan. Yang kedua waktu itu juga ya, waktu Natal ya, Natal tahun 2023. Kemudian selanjutnya yang keempat itu tahun 2025 Natal juga. Dan akhirnya 2024, sorry. Selanjutnya pasca 2025 ini sepertinya yang pertama. Ya. Selama kegiatan di rutan ini. Jadi bagi bapak-bapak Dewan Juri ini yang pertama untuk khotbah pasca. Itu juga masukan dari saya supaya, karena mungkin ada bapak-bapak ini atau saudara-saudara di tempat ini hanya mungkin berapa bulan saja dibina di sini di rumah retret ini, sehingga dengan adanya lomba ini peserta dan juga penontonnya mengetahui bahwa khotbah itu sangat penting untuk pertumbuhan iman umat di gereja masing-masing. Apalah artinya kita beriman tapi tidak ada pewartaan. Jadi pewartaan itu pasti disampaikan melalui khotbah kalau di gereja-gereja Kristen, sedangkan di gereja Katolik kan homili, dan juga untuk pemimpin umatnya pasti berkhotbah. Jadi itu, terima kasih untuk panitia dan juga untuk para tim donatur, pendukung, Bu Ane tadi yang sudah mengontak saya, tak kenal maka tak sayang. Tadi saya hampir masuk duluan, saya pikir udah mau mulai kan, rupanya masih menunggu. Akhirnya syukur dipanggil oleh ibu yang kenal saya tadi itu, Bu Semi. Jadi akhirnya saya menunggu. Masih ada satu ya yang belum ya, tapi itu Pak Lajim udah digantikan oleh Pak April. Oh, oke. Berarti satu aja Pak Soni. Ya, baik. Jadi kriteria ini bukan dari kami, juri, tetapi dari panitia. Yang pertama adalah kesesuaian isi dengan tema, penghayatan dan penguasaan, mimik dan bahasa tubuh, penguasaan materi, volume suara, artikulasi dan intonasi,
kemudian nanti jumlah skor nilai. Siapapun yang berhasil menjadi juara ya, ini bukan prestasi tetapi justru ini adalah permulaan dari karya pelayanan kita. Jadi tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, tetapi yang utama adalah kemuliaan bagi Tuhan. Nah, itu yang paling utama. Jadi dalam perlombaan di gereja-gereja itu bukan untuk cari juara. Karena juara itu adalah Tuhan Yesus. Kita ini hanya pengikutnya begitu. Nah, itu. Jadi artinya yang tampil ini adalah para juara semua, cuman pendengaran dan pandangan dari dewan juri saja yang kami berlima nanti itu. Masing-masing kan melihat dan mendengar ya. Nah, jadi keputusan dewan juri tidak dapat diganggu mutlak, itu dulu. Kemudian jika penilaian dari penonton ini yang menang, itu adalah penilaian penonton. Penilaian dewan juri kan dia mempunyai pemahaman secara objektif dan subjektif ya. Nah itu. Jadi mungkin nanti setelah ini ini dewan jurinya ini ya tidak berkualify atau apa ya, kami mohon maaf karena yang kami nilai itu adalah penampilannya. Penampilan pas lomba, bisa jadi waktu pas khotbah biasa sangat bagus kan begitu. Tapi waktu lomba mungkin gugup. Nah itu saja yang dapat saya sampaikan atas nama kami berlima ya, sebenarnya satunya belum. Tapi kalau memang nanti belum hadir juga ya tidak apa-apa karena kita sesuai dengan waktu. Karena waktu kita kan hanya sampai jam 11 di sini. Nah itu saja. Baik, itu saja dari saya. Mungkin ada tambahan dari dewan juri lain? Ada? Ya, langsung ya. Ya, saya serahkan kepada panitia. Baik, terima kasih untuk penyampaian teknis dari dewan juri. Sebelum kita mulai perlombaan, kita berdoa terlebih dahulu. Pak, silakan berdoa. Pak April. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Karena kasih dan kemurahan Tuhan, kami boleh berkumpul di tempat ini dalam satu kegiatan agung, yaitu dalam perlombaan khotbah. Kami mohon kiranya hikmat dan kuasa daripada Tuhan yang mengurapi anak-anak Tuhan yang ikut bagian dalam perlombaan ini. Dan kiranya tidak berhenti di sini saja, melainkan mereka terus mengembangkan talenta mereka untuk mengabarkan Injil kebenaran daripada firman Tuhan dimanapun mereka berada nanti. Bila segala kuasa kegelapan yang hendak mengganggu kami, kiranya boleh Tuhan jauhkan dari dalam ruangan, dalam hati dan pikiran kami. Ya, otoritas Tuhan saja dari awal, pertengahan hingga berakhir kegiatan ini boleh berlangsung dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk Pak Apri yang sudah mau ke dalam doa. Jadi kita langsung saja untuk memulai perlombaan kita. Para peserta sudah semangat? Saya percaya untuk menyampaikan firman Tuhan dalam bentuk perlombaan, namun pasti semuanya baik untuk kita semua. Kami panggil untuk peserta pertama atas nama Pak Murad. lewat dulu lah. Ya. Kemudian karena Pak Murad belum hadir, kita panggil Pak Laurentius Poirier di nomor undian 2. Silakan Pak Laurentius. Jangan lupa waktu. Ya, waktunya 10 menit. Dimulai dari Pak Laurentius membuka khotbahnya. Silakan. Baik, salam. Salam. Bapak Ibu, saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Selamat Hari Raya Paskah tahun 2025. Semoga Paskah tahun ini membawa berkah kepada kita, semua kebaikan, cinta kasih, dan kedamaian, sehingga saya dan saudara layak menerima kasih dan karunia daripadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paskah itu sendiri dimaknai di dalam gereja Kristen, yaitu pembebasan manusia dari perbudakan dosa. Maka dari itu kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita layak diundang oleh Tuhan untuk hadir ambil bagian di dalam perayaan ini. Dan kiranya perayaan ini akan selalu menjadi berkat dalam hidup kita, di dalam hati kita, di dalam masyarakat, sehingga kita layak di mata Tuhan. Dan hari ini firman yang disampaikan pada hari ini, yaitu mengangkat tema damai sejahtera Kristus di tengah keluarga. Kalau kita bicara tentang damai sejahtera Kristus di tengah keluarga, tentu ada kaitan dan kasih. Ya, kasih itu sendiri tanpa didampingi, tanpa disertai dengan pengorbanan, itu akan sia-sia. Kenapa saya katakan demikian? Kita ambil contoh saja. Kita di dalam rumah tangga kita sendiri, ya. Kita dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, istri, suami, serta keluarga lain kita. Karena mereka adalah orang-orang yang istimewa di dalam hidup kita. Maka daripada itu, saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika ada pun keinginan dari salah satu keluarga kita, baik istri, anak kita, sebagai suami, sebagai istri, ya, kita ingin berkorban untuk mereka, itu tanda kasih kita kepada mereka, tanda cinta kita itu kepada mereka. Demikian juga Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan itu sayang kepada kita. Kita ini adalah umat-Nya yang dicintai oleh Tuhan, sehingga Ia mengorbankan putranya sungguh untuk menebus dosa kita sebagai manusia. Seperti yang tertulis dalam Yohanes bab 3 ayat 16 yang berbunyi, karena kasih Allah kepada manusia, sehingga Ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan kekal. Itulah bukti kasihnya Tuhan itu kepada kita. Sesuai dengan tema pada hari ini, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Kristus di tengah keluarga. Seperti apa kita menyikapinya? Tuhan sudah berbaik dengan kita. Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan sudah berkorban dengan kita. Dan apa sebagai manusia? Balasan kita kepada Tuhan yang sudah berkorban terhadap kita itu sendiri, menebus dosa kita. Tentunya ada beberapa hal yang positif yang harus kita lakukan sebagai umat terkasih yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang pada hari berkorban mati di kayu salib demi dosa-dosa kita, yang melepaskan kita dari belenggu-belenggu dosa yang mengikat kita. Tentunya
Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa hal yang perlu kita laksanakan. Salah satunya yang paling sederhana di dalam tengah-tengah keluarga kita, yaitu mempererat hubungan antara anggota keluarga kita. Seperti apa kita kasihi anak-anak kita, saudara-saudara kita, kita berbuat. Pernah Tuhan mengatakan, jika engkau ingin memberi kepadaku, berilah kepada saudaraku yang paling hina ini. Nah, itulah salah satu yang bisa kita berbuat di tengah-tengah keluarga dan tengah masyarakat. Satu hal yang positif untuk masyarakat, untuk gereja. Selanjutnya, memperkokoh iman dalam menghadapi tantangan kehidupan. Karena manusia ini adalah masyarakat sosial. Banyak sekali kesenjangan dalam hidup manusia, yang sehingga memaksa kita harus berbuat dosa karena tuntutan daging itu tadi, yang membawa kita jatuh di dalam dosa. Disinilah peran kita, peran sebagai umat manusia yang percaya pada Tuhan, yang mengabdi pada Tuhan, yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus di dalam pengorbanannya, menderita dan mati di kayu salib. Inilah balas budi kita pada Tuhan itu sendiri. Kita memperkokoh iman dalam menghadapi tantangan kehidupan. Di luar sana banyak sekali saudara kita yang hidupnya susah, tekanan hidup, ya, tuntutan oleh daging, sehingga mereka jatuh di dalam dosa. Nah, sekarang sebagai anak-anak Tuhan, ini peran kita hadir di sana. Untuk apa? Untuk membantu mereka, menyelamatkan mereka, melepaskan mereka dari belenggu dosa. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara dikasih dalam nama Kristus, tentunya kita harus mempersiapkan diri dari awal, dari diri kita sendiri. Kita berubah kita. Tuhan sudah bertobat untuk kita. Kita ubah kita jadi orang baik, jadi orang layak di mata Tuhan. Ya. Karena kita ini memang layak di mata Tuhan, maka kita diberi kesempatan, diberi peluang untuk berkarya, untuk melayani Tuhan. Itulah salah satu bentuk kasih itu tadi. Kasih itu butuh pengorbanan. Tidak ada kasih yang tidak butuh pengorbanan. Kalau hanya kasih saja tanpa ada pengorbanan itu akan sia-sia. Tidak akan ada yang terjadi. Saya mengatakan saya kasih mencintai Tuhan, tapi saya tidak berbuat, saya tidak pernah melayani Tuhan. Sama saya, saudara-saudara juga mengatakan saudara sayang sama Tuhan, kasih sama Tuhan, tapi saudara sendiri tidak pernah ikut dalam melayani Tuhan. Itu akan sia-sia. Makanya hari ini Tuhan buktikan kasih kepada kita dengan mengorbankan anak sulung untuk menebus kita, melepaskan kita dari belenggu dosa. Maka sesuai dengan tema pada hari ini, ya Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera Kristus di tengah-tengah keluarga kita. Sebagai umat yang berbahagia, kita menerima yang baik dengan perbuatan kita. Di tengah-tengah masyarakat, kita bantu masyarakat, menjadikan keluarga sebagai tempat bertumbuhnya kasih dan damai Kristus. Nah, itulah tujuan yang sejatinya sebenarnya. Tujuan dari tema ini adalah membawa kita untuk melayani Tuhan, walaupun di dalam rumah tangga kita itu sendiri. Sebagai balas budi kita kepada Tuhan yang sudah tergantung di kayu salib untuk menebus dosa kita. Bapak Ibu sudah dikasih sama Tuhan Kristus, kasih itu nyata. Cinta Tuhan itu luar biasa sekali. Semoga kita ada di sini Bapak Ibu semua, saudara kasih nama Tuhan Yesus Kristus, bisa mengabdikan diri kita kepada Tuhan, bisa melayani Tuhan dengan tema Paskah di tahun ini, damai sejahtera Kristus di tengah keluarga. Kita bisa membangkitkan semangat kita untuk lebih melayani Tuhan, untuk lebih bekerja di dalam masyarakat, agar kita layak di mata Tuhan. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan. Semoga kita semua menjadi pelayan sejati yang baik bagi Tuhan
demi Yesus Kristus, Tuhan adalah kita. Amin. Amin. Terima kasih. Salam. Salam. Salam sejahtera.